وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita surga dan neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menentukan jalan-jalannya. Jalan surga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan ke neraka adalah jalan-jalan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi wal'iyadhu billah, dari kalangan manusia justru lebih banyak memilih jalan-jalan neraka, jalan-jalan maksiat. Bahkan ini telah dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kita lihat manusia saat ini, mayoritasnya adalah mereka-mereka yang membangkang kepada Allah Azza wa Jal. Padahal mereka diberikan nikmat oleh Allah dengan banyaknya, dengan melimpah ruahnya, tapi mereka sia-siakan. Dan mereka membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksiat-maksiat. Mereka merasakan nikmat, mereka merasakan kelezatan di balik maksiat-maksiat yang mereka kerjakan. Pertanyaannya, apakah dosa ada maksiat? Apakah dosa ada dampaknya? Naam, sahih. Kita ini sekarang gampang sekali itu bermaksiat, merasa tidak ada dampak yang terkena untuk kita. La wallahi fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, dampak itu akan meninggalkan efek, akan meninggalkan bekas untuk kita di dunia dan di akhirat. Kita merasakan nikmat, nah Masya Allah. Apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Yang dilihat oleh masyarakat saat ini adalah maksiatun nikmat, maksiat itu nikmat, tapi mereka enggak memikirkan dampak setelah itu. Kita lihat apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, rubba syahwati sa'atin awrathat huzan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat mewariskan kesedihan yang panjang. Wallahi panjang sekali kesedihan itu. Kita sekarang melihat bagaimana orang-orang berzina, mereka telah mendapatkan warisan kehinaan. Bahkan na'udzubillah, selembut-lembutnya manusia adalah seorang ibu kepada anaknya, ternyata disebabkan zina, banyak ibu-ibu yang dia itu menjadi buas, menjadi bengis sama anaknya. Bahkan tidak sedikit anak-anak itu dibunuh gara-gara perzinaan. Naam, sahih, tanyakan kepada mereka-mereka, apakah mereka merasakan nikmat ketika berzina? Jawabannya naam, syahwatu sa'ah, syahwat sesaat, tapi meninggalkan dampak yang besar sekali, berkesedihan. Mereka-mereka ini akan terus menangis, akan terus menangis. Naam, maka kita harus memikirkan bukan syahwat sesaatnya, yang kita pikirkan adalah dampak di akhirnya. Contoh yang lain, riba. Betapa banyak orang-orang ingin mendapatkan keuntungan duniawinya, ingin memenuhi gaya hidupnya, minjam sana, minjam sini, hasil riba. Tidak sedikit dari mereka-mereka ketika melakukan pinjaman online berakhir tragis, bunuh diri. Apa dampaknya? Riba. Mereka bisa merasakan awal-awal tuh barang yang mewah, gadget yang bagus, kendaraan yang Masya Allah, naam, wa ma ba'dahu. Gimana setelahnya? Mereka-mereka ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memikirkan dampak kesedihan yang berkepanjangan. Khamernya, judinya, semua itu kalau ditanyakan kepada mereka, apakah mereka merasakan nikmat ketika bermaksiat? Naam. Tapi ketika ditanyakan bagaimana kesedihan mereka, jawaban mereka sedih. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, betul, maksiat-maksiat ini memang betul nikmat. Kenapa? Syaitan yang bermain. Hati-hati antum. Wallahi hati-hati, jangan tergiur dengan pinjaman-pinjaman seperti itu. Jangan tergiur dengan wanita-wanitanya, dengan dunia-dunianya, karena semua itu memang betul-betul melalaikan. Hatta nikmat, naam, syaitan yang bermain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk orang-orang bermaksiat sulit dinasihati.
Allah mengatakan walakin qasat qulubuhum. Ketika orang-orang bermaksiat dinasihati, keras hatinya, bebal jiwa mereka. Wallahi seustad-ustadnya ustad mau nasihatin dia mental semua, hatta dakatirah, doktor-doktornya nasihatin dia orang gak akan bermanfaat. Kenapa? Kalau seandainya hati itu sudah mengeras, bagaimana lagi kabarnya orang-orang yang hati sudah mati, hatinya sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Maksiat. Walakin qasat qulubuhum, hati mereka itu sudah mengeras. Wa zayyana lahumus syaitanu bima kanu ya'malun, dan syaitan itu menghiasi apa yang mereka kerjakan berupa maksiatnya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Yang namanya surga akan terus dinaungi, diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang kita benci. Surga na'am berat, orang sholat malamnya berat, orang menegakkan sedekahnya berat, orang membayar zakatnya berat, orang berdakwahnya berat, orang memegang sunnah Nabi kita SAW itu berat semuanya. Surga. Bahkan apa kata Nabi kita SAW, kalau kita mau taat kepada Allah SWT, pegang sunnah Nabi, addu alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Berat. Tapi sebaliknya, kalau urusan neraka, hufatin naru bisyahwat, neraka itu akan terus diliputi dengan syahwat-syahwat. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tanyakan jiwa kita, apakah kita rela mengikuti langkah-langkah syaitan? Mau sampai kapan syaitan menghinakan diri kita? Mau sampai kapan status diri kita sebagai abdu iblis? Na'udzubillah, budaknya iblis. Iblis gak menciptakan kita, iblis gak ada urusan dengan kita. Ngapain kita ngikuti iblis? Wallahi siapa dia? Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling membangkang, dan ternyata kita ngikutin dia. Apakah iblis ngasih rezeki untuk antum, untuk ana, sehingga kita ngikuti iblis? Apa jasa iblis untuk hidup ana? Apa jasa iblis untuk hidup kita sehingga kita ngikuti jalan dia? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wallahi tidak ada sama sekali jasanya iblis untuk kita. Dia hanyalah makhluk yang betul-betul menyesatkan manusia, yang merendahkan manusia. Tanyakan diri kita, istafti qalbak, kata Nabi. Sebelum maksiat, tanyakan hati engkau, minta fatwa dari hati engkau. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu akan terus membuat jiwa engkau tuh risau, yang jiwa engkau tuh bingung, bawaannya takut ketahuan, takut dengan dampak-dampak berikutnya, terus seperti itu. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan engkau tuh nggak suka ketika dosa-dosa itu dilihat oleh manusia. Sudahilah maksiat kita, karena kita inilah ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, setiap orang yang bermaksiat Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan. Di mata istrinya tidak lagi ada wibawa. Makanya muncul manusia-manusia yang takut dengan istrinya, na'udzubillah. Muncul manusia-manusia yang dibentak sama istrinya, padahal dia adalah qawwam, dia pemimpin. Gak bisa dia didik istrinya, dia qawwam, gak bisa mendidik anak-anaknya. Wis sebab apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan ini hina. Dengan sebab apa? Bima'asihi wa dhunubihi, dengan maksiat-maksiat dan dosa-dosanya. Ayyuhal ikhwatul kiram, ini sudah menjadi kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang kalau udah dihinakan oleh Allah, tidak akan ada yang memuliakan dia. Wibawanya jatuh di mana-mana. Dia akan terus direndahkan, dia akan terus dihinakan. Tidak ada yang mematuhi aturan dia. Dan ini sebabnya, lihatlah kerusakan-kerusakan yang ada saat ini, na'udzubillah.
anak-anak menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Orang tuanya. Kita ini adalah qawwam, kita adalah pemimpin. Mau kita bawa kemana ini keluarga kita? Apakah mereka ini akan kita biarkan ke neraka? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'iladz dzullu was-sighar." Allah akan hinakan dan Allah akan rendahkan ala man khalafa amri, untuk orang-orang menyelisih perintah saya. Harusnya kita ini sebagai umat Islam, sebagai pemegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj kepada salafun salih, tugas kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang diperintahkan Nabi ikuti, apa yang dilarang oleh Nabi SAW tinggalkan. Apa Allah SWT firmankan? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, ambil semuanya. Jangan terlalu banyak memikirkan bagaimana nanti fulusnya enggak ada, bagaimana. Diperintahkan umrah kalau ada, berangkat. Diperintahkan haji kalau ada, berangkat. Diperintahkan i'tikaf kalau bisa, ikut i'tikaf. Diperintahkan. Selama kita bisa, kerjakan. Fakhudhu, ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, tinggalkan semuanya. Jangan bermaksiat. Wallahi malu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makan tiap hari dari rezeki Allah, kemudian kita balas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, dengan membanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang telah membuat kebaikan kepada kalian, balas jasa baiknya. Balas jasa baiknya. Wallahi kalau ada orang yang ngasih makan untuk ana bisa makan sebabnya gara-gara fulan, selama berpuluh-puluh tahun lamanya ana akan malu untuk bermaksiat atau untuk membangkang kepada dia, untuk tidak patuh kepada urusan dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang ngasih kita rezeki hatta ketika kita masih janin dalam perut ibu kita. Apakah yang ngasih makan ibu kita? Bukanlah. Yang ngasih makan untuk kita di dalam rahim ibu kita Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Allah ngasih rezeki? Dari darah haid. Wanita-wanita ketika mereka ini hamil tidak lagi merasakan haid. Allah Subhanahu wa taala rubah, dan ini madhabnya Hanabilah. Mereka katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala rubah. Yang awalnya ini dari darah yang kotor, Allah rubah jadi gizi. Lihatlah ASI. Air susu yang paling baik adalah air susu ibu. Itu Allah rubah dari darah jadi susu. Tanyakan kepada mereka, susu apa yang paling baik? Air susu ibu. ASI yang terbaik. Siapa yang jadikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mudahnya kita bermaksiat bertahun-tahun, na'udzubillah. La ya ikhwah. Kita ini budaknya Allah. Allah ciptakan kita agar kita menjadi budaknya Allah. Budak itu patuh sama tuannya, patuh sama Rabbnya. Kecuali kita ini udah nggak lagi punya rasa malu di hadapan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau nggak punya lagi rasa malu, silahkan berbuat apa yang kau mau. Silahkan maksiat, silahkan berbuat dosa. Kalau kita tidak punya rasa malu. Makanya ada salah seorang tabi'in ketika meminta izin dari syekhnya untuk bermaksiat, apa kata syekhnya? Bermaksiat saja sudah, tidak ada masalah. Ibrahim ibn Adham, apa kata Ibrahim ibn Adham? Silahkan engkau bermaksiat, tapi jangan bermaksiat di atas tanahnya Allah. Silakan bermaksiat, tapi jangan bermaksiat di bawah langitnya Allah. Silakan bermaksiat, tapi jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, silakan maksiat. Tapi kalau kita masih makan dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, fala ta'su. Jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi malu kita. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan untuk kita jangan bermaksiat. Wa illa hati kita akan mati nantinya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirnya, mereka ini adalah su'ul khatimah.
Allah cabutkan nyawanya di atas kondi maksiat. Dan bahkan apa kata para ulama, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih wa yamutul mar'u ala ma asha alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai bagaimana dia meninggal. Dia meninggal sujud akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi sujud. Dia meninggal dalam kondisi baca Quran, Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi baca Quran. Wa yamutul mar'u ala ma asha alaih. Dan seorang itu akan mati di atas sebuah kondisi bagaimana dia sering di atas kondisi tersebut ketika hidup. Kalau seandainya sering berzina, banyak orang-orang mati meninggal gara-gara apa? Perzinaan. Habis berzina dia meninggal. Habis minum khamar dia meninggal. Dia mabuk, kemudian dia berangkat dan sebagainya. Na'udzubillah. Tinggal tentukan kita, apakah kita mau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang sulit untuk dinasihati. Nabi kita SAW bersabda, innal abda idza aznaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seseorang itu ketika sudah bermaksiat, ketika dia itu sudah berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih titik hitam di hatinya. Fa idza huwa taba wastaghfara wa raja'a sukila qalbuhu. Kalau dia ini bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah, dibersihkan hatinya. Wa in ada, kalau dia kembali, diletakkan lagi tinta hitam itu. Hatta ta'alwa qalbah, sampai noda hitam itu telah meliputi semua hatinya, jadi kotor sekali. Inilah yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim. Noda inilah yang membuat hati mereka itu tertutup, sulit dinasihati. Mereka ketika sudah kecanduan maksiat sulit dinasihati. Wallahil adzim. Antum mau cari apa sekarang dosa dan maksiat yang tidak ada efek candu? Jangan antum katakan, oh efek candu cuman ada dalam khamar, cuman ada dalam rokoknya, cuman ada dalam narkotikanya. Kalla. Semua dosa ada dampak kecanduannya. Dosanya, dosa berdustanya. Kata Nabi kita SAW, sesungguhnya seseorang itu layak yakdzibu wa yataharral kadzib. Dia akan sekali berdusta, kemudian berdusta lagi, sampai kebiasaan untuk berdusta. Hatta yuktab indallahi kadzaban, sampai dicap oleh Allah sebagai orang pendusta. Dusta ada efek candu, zina ada efek candu, khamar ada efek candu, judi ada efek candu. Judi hatta ada efek candu dia kalah pun main lagi, hatta habis ratusan juta bagi dia tetap main, ada efek candunya. Maka dari itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW, natar kabul maksiyat, jangan cicipi maksiat. Kenapa? Dampaknya akan memiliki efek candu yang besar. Dan itu syaitan yang bermain. Sekali antum buka pintu maksiat, syaitan akan mudah untuk masuk menggoda antum yang berikutnya dan berikutnya. Dan mereka membisiki jiwa-jiwa kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka akan terus membisikkan dada-dada manusia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita ada dosa, ada maksiat yang kita candui, stop sudah. Ittaqullah. Hati-hati antum sama Allah. Dicatat semua dosa-dosa itu dan Allah jauh. Alam ya'lam bi anallaha yarah. Tidakkah kita tahu Allah itu melihat kita? Tidakkah kita sadar bahwasanya Allah tahu atas dosa-dosa kita? Fanjahu, sudahi, selesaikan. Urusan kita adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, hari ini adalah hari Jumat. Harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kalau bukan karena jasa baiknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi hadal Islam, kita enggak akan mendengarkan agama Islam. Hari ini hari kita bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan harinya kita untuk mencurahkan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena Allah dan para malaikatnya mereka selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk beliau dan kirimkanlah salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.